semua, kali ini kita membahas mengenai pemantauan dan penilaian program kesehatan di rumah sakit. Bersama kami dari kelompok 8 P4K yang terdiri dari Salma Eliana Karami, Paradisa Mulia, dan Denisa Zalfa. Pada kali ini kita membahas mengenai definisi monitoring dan evaluasi, pentingnya monitoring dan evaluasi program kesehatan, persiapan pelaksanaan MONEF, level-level pada monitoring, metode MONEF keluaran program, serta langkah dan contoh monitoring dan evaluasi di rumah sakit. Kita mulai dengan definisi monitoring, evaluasi, dan penilaian. Menurut Harit Nabris, monitoring adalah aktivitas terus-menerus untuk melacak kemajuan pelaksanaan program, menyajikan pengawasan reguler terkait penerimaan input, penjadwalan kerja, hasil akan dicapai, dan seterusnya. Sementara itu, menurut Shapiro, evaluasi adalah progres membandingkan antara akibat atau dampak program dengan rencana strategis setelah ditetapkan sebelumnya. Monitoring merupakan factual judgment, sementara evaluasi merupakan value judgment, di mana monitoring fokus pada pemantauan proses pelaksanaan dan evaluasi pada aspek hasil tercapai atau pada outputnya. Monitoring bertujuan untuk melaksanakan supervisi, sementara evaluasi untuk mengendalikan dan mengontrol pencapaian tujuan. Monitoring dilakukan untuk mendapatkan umpan balik bagi program sedang berlangsung, sementara evaluasi dijalankan setelah program berjalan dalam suatu periode. Lalu bagaimana dengan persiapan dalam pemantauan dan penilaian? Tindakan pertama adalah mengidentifikasi hal yang akan dimonitor, lanjutkan dengan menentukan variabel yang akan dimonitor, menetapkan indikator sesuai dengan tujuan program, serta menetapkan rincian berdasarkan definisi dari variabel. Terkait plan kesehatan, ada beberapa indikator yang sering digunakan, seperti indikator input terkait sumber daya, indikator proses terkait perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan, indikator output terkait kualitas keluaran program, indikator outcome itu dampak jangka panjang, impact dampak jangka pendek, dan indikator kesehatan seperti AKI, AKB, dan angka harapan hidup. Di dalam sendiri ada beberapa indikator sering digunakan untuk mengukur kinerja kesehatannya, yaitu bed occupancy rate, bed turnover rate, average length of stay, turnover interval, net death rate, cross death rate, jumlah poliklinik, dan UGD yang sering digunakan untuk mengukur kinerja atau aktivitas di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke pentingnya monitoring dan evaluasi program kesehatan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu monitoring. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006, monitoring merupakan kegiatan mengamati pelaksanaan program, melakukan identifikasi serta antisipasi permasalahan agar segera diambil tindakan untuk perbaikan. Sementara itu, evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang membandingkan antara realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi biasanya dilakukan di tengah periode dan di akhir periode pelaksanaan program. Monitoring dilakukan secara terus-menerus selama program berlangsung, lalu dihasilkan dari proses melihat, mendengar, mengamati, dan mencatat keadaan, dan hasilnya akan diberikan rekomendasi perbaikan program. Program kesehatan disusun sedemikian rupa untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Program kesehatan memiliki tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, dan lainnya sebagai upaya pengukuran keberhasilan program. Untuk itu dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Pentingnya monitoring dan evaluasi diantaranya adalah menilai kesesuaian antara rencana dan hasil, mengetahui permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi, menghasilkan program yang efektif dan efisien, menilai kesesuaian program kesehatan dengan tujuan dan aturan atau kesepakatan, lalu mengetahui capaian dan realisasi, lalu untuk perbaikan, kelanjutan, perluasan, dan pemberhentian program. Selanjutnya adalah fungsi monitoring dan evaluasi menurut Jinabai tahun 2007. Pertama, menentukan sejauh mana program di jalur yang benar, lalu membuat keputusan yang terinformasi tentang operasi manajemen dan pemberian layanan, lalu memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien, dan mengevaluasi sejauh mana program memberikan dampak yang diinginkan. Selanjutnya adalah fungsi monitoring dan evaluasi menurut Utomo B tahun 2016. Yang pertama adalah menilai tren atau situasi, mengukur pencapaian target, mengenali masalah sehingga dapat diperbaiki dan melakukan koreksi. Selanjutnya adalah level monitoring. Terdapat beberapa jenis monitoring, yaitu ada kepatuhan atau compliance, pemeriksaan atau auditing, akuntansi atau accounting, dan eksplanasi atau explanation. Terdapat beberapa level monitoring, yaitu monitoring untuk memelihara pelaksanaan rencana agar meningkatkan utilitas dan menekan biaya, monitoring untuk mengamankan harta kekayaan lembaga dari gangguan serta penyalahgunaan wewenang, monitoring untuk mengetahui kesesuaian antara kualitas hasil dengan kepentingan para pengguna, dan monitoring untuk mengetahui ketepatan staf dalam pendelegasian tugas dan wewenang. Level monitoring selanjutnya adalah monitoring untuk mengukur penampilan dan tugas pelaksanaan, lalu monitoring untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program,
lalu monitoring untuk menyesuaikan rencana dan sumber daya, dan monitoring untuk memotivasi pelaksana seperti reminder capaian serta dampak atau outcome program yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai metode evaluasi luaran program kesehatan. Evaluasi dibagi menjadi evaluasi formatif, evaluasi proses, evaluasi outcome, dan evaluasi impact. Evaluasi formatif memastikan bahwa program layak, sesuai, dan dapat diterima sebelum dilaksanakan. Sementara itu, evaluasi proses menentukan apakah program telah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dan menghasilkan output tertentu. Evaluasi outcome mengukur efek program pada populasi sasaran dengan menilai progres atau tujuan outcome yang ingin dicapai. Kemudian, evaluasi impact menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan akhirnya. Lalu, bagaimana langkah-langkah melakukan monitoring dan evaluasi? Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengembangkan rencana evaluasi, lalu menilai hasil program, kemudian mengkomunikasikan hasil evaluasi dan rekomendasi. Pengembangan rencana evaluasi dilakukan dengan mengklarifikasi tujuan, memilih skala dan ruang lingkup, menentukan metodologi, lalu mengatur bagaimana evaluasi akan dilakukan. Kemudian, hasil program dinilai secara jangka pendek, menengah, ataupun panjang, dan menyusun interpretasi, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian, hasil evaluasi dan rekomendasi dilaporkan kepada pemangku kepentingan dan pihak lain melalui jurnal, konferensi, ataupun media massa. Kurang lebihnya sekian yang dapat kami bagikan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat ya. Created using Powtoon.